Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan ngaji yang kemarin, yakni amil nasib yang bimakna illah, yang contohnya di dalam syair yang keterangannya baru separuh, yakni syairnya wa kuntu idza ghamaztu qanata qaumin kasartu ku'ubaha au tastaqima. Sampailah di lafaz ku'ubaha au tastaqima. Jadi lafaz wa kuntu idza ghamastu qanata qaumin, kasartu sudah, sekarang sampailah di lafaz ku'ubaha au tastaqima. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wal qu'ubu utawi lafal al qu'ub itu tunjung. Wal qu'ubu utawi lafal al qu'ubu iku jam'u ka'bin, jama'i mufrad ka'bun. Jadi lafal al-qu'ub itu jamak, tentunya jamak taksir. Mufradnya adalah ka'bun. Terus ka'ab atau ku'ub. Ka'ab atau ku'ub itu apa? Wa huwa utawi ka'bun
iku minal qasdi. Ginawe sangka uwit sing berbuku-buku, sing buku-buku. Sifate al-qasbi al-umbubati kang ruas buluh utawa bagian-bagian. Bagian-bagian nanti bainal uqdataini ing dalem antarane mata kayu utawa mata pring loro. Wa kuntulan ana sapa ingsun iku idza ghamas ari kalane ngamblesake sapa ingsun ngamblesake konata kaumin ing tumbake kaum, insyaallah. Konata kaumin, konah itu tombak. Tombak atau lembing itu konata. Nah, itu namanya tombak. Lembing, tombak. Jadi seperti kemarin yang namanya konata airumhun, yang namanya konatun itu adalah rumhun, tombak. Yen mengkono kepejape syarat ida kasar tu mongko mecahake sapa ingsun mecahno ku ubaha ing tunjungi konata kaumin. Nalikane aku ngeblesake tombak kaum, jadi ada tombak tak blesno ring lemah beleng, aku tancapkan ke tanah. Jadi ada tombaknya kaum, saya pegang, saya tancapkan ke tanah. Itu namanya kuntu idza romas tu konata kaumin. Yang mengkono kabeh jabe sakinah kasar tu ko'ubah, maka aku memecah, mongko aku mecahake kasar tu mongko mecahake sapa ingsun mecahno ku'uba ing tunjunge konata kaumin. Ku'uba ing tunjunge konati
kaumin hak jadi mudhof ilaih. Jadi membacanya kasartu mecahake sapa ingsun mecahno mu'aubae tunjungi konati kaumin. Karena ha itu isinya konata, jadi dibaca ha konati kaumin karena ha mudhof ilaih makanya jer, maka isinya ha itu lafal konata dibaca konati. Ai mecahno ku'ubae tunjungi konati kaumin, begitu cara baca. Terus yang namanya ku'ub itu apa? Tunjung itu apa? Tunjung wal ku'ub utawi ku'ub itu jamu ka'bin. Lafal ku'ub itu maknanya piro-piro jamak. Berarti ada mufradnya yakni ka'bin. Ku'ub ini mufradnya ka'bun. Ku'ub mufradnya adalah ka'bun. Ini mufrad, ini jamak. Nah, yang namanya ku'ub ini namanya ku'ub. Ini kalau gambar saya nggak pintar gambar. Utuh ini sampai sini ini namanya konata. Namanya lembing atau tombak. Antara ini sampai sini tidak, ini tidak. Ini sampai sini. Ini namanya ka'bun. Namanya tunjung. Bahasa Jawane tunjung. Kalau kita mengatakan gagang, ini gagang. Apa bahasa Indonesia gagang? Kalau ini namanya apa? Matanya. Yang lincip. Ini namanya matanya. Mata tombak. Ini gagang, ini tombak. Ini matanya tombak. Wal ku'ub utawi ku'ub tunjung ai apa jamu ka'bin wa huwa minal qasbi wa huwa tekab iku minal kasbi. Min itu dari, artinya dari mana? Yaitu yuj'alu minal qasbi. Ka'ab itu dibuat dari pohon yang berbuku-buku. Berbuku-buku itu kan 1, 2, 3, 4. Berlapis-lapis. Makanya maknanya qasbu itu berbuku-buku. Berlapis-lapis. Pohon yang berbuku-buku. Apa? Bahasa Jawa nih. Bagian-bagian. Contohnya seperti bambu. Pohon bambu. Contohnya seperti bahan pohon bambu.
Pohon bambu itu kan berbuku-buku, berbagian-bagian. Pohon yang berbuku-buku, sing berbagian-bagian. Pohon tebu. Nah, pohon tebu, wit tebu. Itu juga ini namanya apa? Pohon yang berbuku-buku. Nah, itu bahasa Arabnya adalah qasbi. Ka'ab itu adalah minal qasbi, ayyuj'alu minal qasbi. Begitu dipotong, misalkan yang daun apa yang kecil, nah pohon yang kecil ini dipotong, terus dikasih mata apa jenenge, matanya tombak, jadilah tombak, jadilah lembing. Jadi yang namanya tombak ini tercipta dari pohon yang bersap-sap, bersap-sap, berbagian-bagian. Disebutnya berbuku. Sifate pohon wit kang berbuku-buku al-umbubati, kang bagian-bagian, ruas bulu bahasa Indonesianya. Al-qasbu, al-qasbi, al-umbubati, al-qasbu, al-umbubati. Pohon dan pohon yang berbuku-buku, yang pohon yang berbuku-buku yang berbagian-bagian. Jadi pohonnya itu apa? Berbuku-buku yang berbagian-bagian. Bagian-bagian bainal uqdataini ing dalem antarane apa? Nah, mata kayu, mata apa jenenge? Mata bambu. Jadi antara bambu itu kan ini sampai sini, ini kan ada matanya. Nah, apa jenenge? Motor. Ros-rosani. Antara sini sampai sini, antara sini sampai sini. Ini ada. Ini namanya uqdatain. Antara sini sampai sini namanya uqdatain. Jadi ini uqdatain. Antara sini dengan sampai sini namanya uqdatain. Yang antaranya sini namanya umbubah. Nah, kalau sini sampai sini yang terbagi-bagi, ini namanya pohon al-umbubah. Jadi al-qasbu itu apa ya? Bambu. Jadi apa jenenge? Wal qu'ub utawi qu'ub iku tunjung. Lah tunjung iku minal qasbi saka wit sing berbuku-buku, yaiku jenenge pring. Jadi minal qasbi saka wit pring al umbubati kang bagian-bagian, kang ruas apa? Ruas bulu. Qasbu itu bambu. Wit yang berbuku-buku itu bambu. Terus apa jenenge? Bambu pring. Terus apa jenenge? Apa namanya? Tebu, itu namanya al-qasbu. Kalau keseluruhan ini namanya adalah konata. Konatun. Seluruhnya namanya kona.
Konah itu artinya, konatun itu artinya ai rumhu. Rumhu tegese tombak. Konah itu tombak. Jadi artinya konatu adalah rumhun. Nah, rumhun itu ada namanya ku'ubnya. Antara sini sampai sini namanya ku'ub. Paham ya? Paham ya? Terus wa minar rumhi, keseluruhan tadi adalah tombak. Wa minar rumhi, setengah saking rumah, bagian daripada rumah. Wa minar rumhi, setengah saking rumah, iku atorfu pucuk. Nah ini namanya pucuk. Nah ini pucuk, ini pucuk, ini pucuk. Nah ini yang pucuk. Wa minar rumhi atorfu pucuk. Diarani pucuk itu minal jihata ini songko arah loro. Dari sini sampai di ujung sini namanya pucuk. Nah ini namanya pucuk tombak. Nah ini namanya ku'ub. Keseluruhan ini namanya rumah. Bahasa aslinya adalah rumah yang diterjemahkan menjadi konatun. Konatun itu rumah, keseluruhannya itu rumhun atau konatun. Alhamdulillah. Selesai. Ingat-ingat, jangan sampai hilang. Ini panjang keterangannya nanti di terjemahannya. Kasartu ku'ubaha au tastaqima. Kasartu mongko mecah sapa ingsun mecah ku'ubaha. Kalau sampai yang namanya tombak ini aku tancapkan ke tanah beles, kasartu ku'ubaha. Apa yang terjadi? Maka gagang apa? Gagangnya, kabunnya, ku'ubnya ini pecah. Kalau matanya tombak kan tidak pecah, ditancapkan saking banter iki ku'ubnya pecah, gagangnya pecah. Au tastaqima, angin lempenge jejeke konata kaume, kecuali dia tetap kokoh. Nah, au tastaqima utawa jejeke konata kaume. Jadi bambu yang kuat, tiang yang kuat, gagang yang kuat ini tidaklah pecah. Artinya apakah itu tidak ditancapkan karena tidak ditancapkan sehingga dia masih dalam keadaan lurus, atau ditancapkan tapi dia bandel kuat. Au tastaqima illa, bukan hingga, tidak bermakna ilah, sehingga lurus, ya jur maknane illa kecuali luruse jejeke apa konata kaum. Nah sudah, nanti kalau sudah ini murotnya semua, hasilnya murot, nanti kita terangkan lagi.
Wa au utawi au sekarang. Wa au utawi au tastaqim. Wa au utawi au di dalam lafal au tastaqim. Iku harfu atfin. Ini kebanyakan ini. Wa au harfu atfin. Wa au utawi au iku harfu atfin. Nah, ini harus diingat. Harus di hati-hati dan harus dibedakan. Wa au utawi au iku harfu atfin huruf atof. Au-nya huruf atof. Huruf atof bimakna illa, kelawan nganggo maknane illa. Beda dengan la astas hilan naso la astas hilan nasu ba'au udrikal muna. La astas hilan nasu ba'au udrikal muna. Au di dalam syair la astasilan nasubba au udrikal muna, aunya itu bimakna hatta. Nah hatta itu maknanya dua, yakni bimakna ilah atau bimakna lam taklil. Hati-hati. Di sini tidak. Au di dalam syair wa kuntu ghamaztu qanata qaumin kasartu qu'uba au tastaqima, ini harfu atfin ning bi makna illa. Maka di dalam matanya kitab itu diterangkan au menasabkan kepada fi'il mudhari' wajib menyimpan an, dan au itu bimakna ilah atau bimakna ilah. Kalau yang bimakna ilah itu artinya au bimakna hatta, dan hatta memakai maknanya ilah atau memakai maknanya lam taklil. Dipegang. Dipegang itu. Jadi wa'au harfu atfin bimakna illa, ini tidak bimakna hatta. Artinya itu. Jadi bimakna illa itu tidak bimakna hatta. Jadi di sini bimakna illa. Kalau la astasilan nasubba au udrikal muna au udrika, itu au-nya bimakna hatta. Au-nya bimakna hatta, yang hatta bimakna ilah atau bimakna lam taklil. Begitu Mas. Selesai, masuk, sudah bisa membedakan au yang bimana ilah, yakni bimana hatta, ya. Hatta itu maknanya ilah atau lam taklil. Dan ada lagi au yang bimakna ilah. Terus kalau au yang bimakna ilah itu bagaimana? Wahia utawi au. Wahia utawi au. Ditulis loh Mas. Kalau nggak ditulis percuma sampai. Wahia utawi au. Iku alati au. Au adalah au.
Wahya utawi au iku alati au silatul lati yang kodi kang rampung selesai rampung opo alfi'lu penggawean opo alfi'lu penggawe nang di qoblaha fi'il nang di qoblaha tumibo ing dalem sadurunge au rampung nang di qoblaha tumibo ing dalem sadurunge au. Nah, rampungnya pekerjaan yang qodi al-fi'lu marotan kelawan ambalan wahidatan kang sepisan. Kalau au yang bimakna ilah itu fi'il yang jatuh sebelum ilah, itu pekerjaannya fi'il yang jatuh sebelum ilah itu marotan wahidatan, pekerjaan yang sekali dilakukan, marotan kelawan ambalan wahidatan kang wa kuntu idza khamastu qanata qaumin kasartu qu'ubaha au tastaqima kasartu qu'ubaha au taqima kasar tu mongko mecah sapa ingsun mecahake sapa ingsun mecahno qu'ubaha ing tunjunge konata au tastaqima angin jejeke konata. Lafal yang sebelum au, fi'il yang sebelum au mana? Bukan qu'ub. Qu'ub itu isim, yaitu kasaro. Kasartu, kasaro. Ini adalah fi'il yang jatuh sebelum au. Fi'il yang jatuh sebelum au. Nah, fi'il yang jatuh sebelum au itu fi'il itu kan bekerja, itu kan pekerjaan. Pekerjaannya kasartu itu syarat yang au-nya bimakna ilah, bukan au yang bimakna ilah. Syaratnya au yang bimakna ilah, fi'ilnya pekerjaannya makoblaha sebelum au itu adalah marotan wahidatan. Sekali pekerjaan, sekali ambalan. Namanya menancapkan, beles sekali. Kasar tuh nancepake sapa ingsun, nah, mecahake sapa ingsun, belak pecah, piring dipecah, der dipecah, sekali pekerjaan memecah. Itu namanya marotan wahidah. Nah, ini syaratnya au yang bimakna ilah. Ini harus au jatuh sebelum fi'il yang pekerjaannya harus marotan wahidah. Mukobalahnya, perbandingannya adalah au yang bimakna ilah. Kalau bimana ilah, sebentar, biar paham lagi. Inilah arti wahya utawi au, iku alati au, silatulati yang kodi kang selesai
kang rampung opo al fi'lu pekerjaan. Apa itu? Menancapkan, mecah. Sifat fi'il. Nah, fi'il ini qoblaha, yang jatuh sebelum au. Selesainya pekerjaan, fa'ilnya didahulukan. Yang qadi al fi'lu berarti pekerjaan selesai. Ja'a Zaidun berarti Zaid bekerja. Fa'ilnya didahulukan kalau kasih makna. Pekerjaan selesai marrotan wahidatan, dengan sekali jalan, dengan sekali pekerjaan. Apa? Memecah ku'ubah itu dengan sekali pekerjaan. Memecah piring, memecah gelas itu dengan sekali pekerjaan. Selesai. Itu namanya alati yang qadi al-fi'lu qoblaha marrotan wahidatan. Beda kalau ilah. Nah, ini sekarang mukobalahnya, perbandingannya, atau akesnya, kebalikannya. Kalau ini kan ilah, kalau ini ilah. Nah, ini bukan ini. Au lastasilan subah au udrika. Yang kemarin au udrika ini aunya bimakna ilah. Nah, kalau bimakna ilah itu adalah alati yang qadi al fi'lu qoblah, sama. Jadi sebelum au yang bimakna ilah ini harus ada fi'il yang bekerja. Sama. Alati yang qadil fi'lu qoblah, sama. Yang ini apa? Wa'au. Kalau kemarin kan begitu. Wa'au harfu atfin bimakna ilah. Wahia alati yang qadil fi'lu qoblah. Seperti itu ilah. Perbedaannya, kalau ilah itu marrotan wahidatan, kalau ilah adalah syai'an fa syai'an, syai'an fa syai'an. Kemarin syai'an fa syai'an itu artinya sedikit demi sedikit, berangsur-angsur. Perkara yang sulit dibilang mudah. Au udrikal muna, sehingga mendapatkan apa yang diharap-harapkan, yang diangan-angankan, ila lisobiri. Kecuali orang ila ang hasile ila lisobiri, kecuali yang sabar. Au udrika, hingga menemukan al-muna, au udrikal muna. Jadi perkara yang diharap, yang diimpi-impikan itu la astasilan nasubah, dihitung mudah, menghitungnya mudah, itu adalah syai'an fa syai'an, dengan jalan sedikit demi sedikit. Itu bedanya ilah. Kalau ilah tidak, kalau ilah marotan wahidatan. Jadi yang fi'il dimasuki au yang dimana ilah, syaratnya adalah fi'il yang pekerjaannya itu adalah marrotan wahidatan. Kalau syaratnya ilah au yang dimana ilah adalah alati yang qadil fi'lu, yaitu jatuh sesudah fi'il, yang fi'ilnya itu pekerjaannya adalah
syai'an fa syai'an. Mudah-mudahan paham. Itu artinya maka diingatkan oleh ulama yang lain. Olah wis ngendika sapa As-Sobanu Sesoban. Sesoban ini ceritanya mengingatkan. Ngendikane ngene wayan harulan pertelo apa sihatu takdir hatta. Sae ngira-ngirakake maknane hatta. Sae takdiri hatta. Wayan harulan pertelo apa sihatu takdiri hatta sae ngira-ngirake hatta. Sae kuwi mau bi bimakna ya kelawan nganggo makna lorone hatta aidon padha karo hatta sing diterangaken kemarin fi hadal bait. Sak mongso-mongso Syekh Subang ngendika wayal haru sihatu takdiri hatta bimakna yaiha. Ya fatadabbar mongko angen-angen no sapa sira. Paham? Sudah ya, begini saja. Ini hanya mengingat. Ingatannya ya tadi. Apa? Kalau di sini mana tadi rahasianya? Wa'au utawi au iku harfu atfin bimakna ilah. Tapi kalau yang la astasilana itu wa'au utawi au iku harfu atfin bimakna hatta. Buka ngaji yang kemarin, yang episode sebelum kemarin, berarti bagian A. Harfu atfin bimakna hatta. Nah, wahia utawi sing bimana ilah, au yang bimana ilah, bimana ilah iku bimana apa? Bimana hatta iku bimana ilah au lamit taklil utawa lam taklil. Sehingga di sini au harfu atfin bimakna ilah bukan bimakna hatta. Artinya kalau yang bimakna hatta itu bimakna ilah. Kalau yang ilah ya ilah saja. Kalau yang bimakna hatta itu bimakna ilah au lam taklil. Tapi kalau au di sini adalah bimakna ilah saja. Nah, supaya tidak lupa dan membedakan itu, namanya Syekh Sobban ini menjelaskan lagi. Sudah jelas ya, sihatu takdiri hatta iku bimakna yaiha. Kelawan nganggo maknane lorone hatta, bimakna yaiha kelawan nganggo maknane hatta. Aidon padha karo sing wingi, biar gampang. Fi hadzal baiti ing dalam iki be. Wes nek kowe paham fatadabbar. Karena contohnya sudah berbeda. Fatadabbar mongko angen-angen. Yang kemarin contoh la astasilan nasubah, yang sekarang wa kuntu idza ghamastu, makanya dikasih fatadabbar biar kamu tidak lupa. Ayo diangen-angen. Nah, untuk makna yaiha supaya kamu tidak lupa,
Wa maknayaha maknayani, nunnya dibuang gantinya tanwin. Nah, terus diidhofan pada ha jadi wa maknayaha. Maknayun, maknan itu kan makna gayanya wa maknaya ini rofaknya. Terus dimudhofkan kepada ha, nunnya harus dibuang karena nun itu tempatnya ditempati ha. Itu syaratnya idhofah. Wa maknaya ha utawi makna lorone hatta iku huma utawi karone maknaya ha iku ilah. Oh, ini mengingatkan yang kemarin. Adapun makna keduanya artinya wa maknaya ha, makna keduanya hatta itu ilah. Bimana ilah au la muta'lili atau bimana lam taklil atau mempunyai makna lam taklil. Kama mas koyok dene keterangan maro kang wis kelewat seperti keterangan yang terjadi. Paham? Bukan keterangan yang sekarang. Kama maro. Adapun yang sekarang watas taqima au tastaqima, sekarang tastaqimanya. Wa tastaqima utawi lafal tastaqima. Tastaqima. Au tastaqima. Wa tastaqima uti lafal tastaqima. Iku fi'lun mudhari'un fi'il mudhari'. Sifatnya fi'il mudhari' mansubun kang denasopake apa fi'il mudhari'. Denasopake bi'an kelawan an. Sifatnya an mudhmarotan kang den simpen apa an den simpene wujuban kelawan wajib. Disimpen nang di ba'da au tumibo sawise au sifate au allati au silatul lati bimakna illa kelawan nganggo maknane illa. Andikan saya boleh tulul amal. Andikan saya boleh tulul amal. Panjang angan-angan. Ya, seperti yang saya ceritakan kemarin, bapak saya baru saja meninggal belum sampai 100 hari. Kemarin paman saya meninggal, adiknya bapak saya. Umurnya nggak jauh dari saya, Pak Yai Hamdan Rosid itu nggak jauh. Andikan kok saya nggak dikasih umur, kalau ini kan keterangan saya, temanya kan jurumiyah ini mas. Temanya jurumiyah, saya ambilkan sesuai dengan ingatan saya, kefahaman saya, ngambil kanan kiri. Yang khusus saya ingin, yang masih insya Allah masih hafal, lafal dan maknanya itu alfiah saya. Saya ingin ngaji lafal dan makna khusus. Lafal dan maknanya alfiah itu indah sekali, komplit sekali. Dan sudah saya pernah ngajikan dengan langsung sama Mbak Yai Durmuji Ibrahim. Itu yang saya ingin. Tapi mau pindah ke alfiah kan nggak enak kalau ini belum selesai. Nah, jadi kalau ini selesai, insya Allah kalau masih diberi kekuatan, kesehatan dan umur, saya ingin ngaji alfiah. Nah, kalau 1000 nadom sehari 2 aja sudah 500 hari. Setahun itu 360 hari. Nah, kalau berarti ya sehari minimal harus 3. Nah, 3 itu lafaz makna itu 1 nadom. 1 nadom 2 bagian, 3 1 papan 3 bagian saya itu. Belum contohnya. Jadi setiap nadom qala Muhammadun huwa numaliki ahmadu rabbillah khairu maliki musolli. Ini qala Muhammadun huwa numaliki ahmadu. Ini lafalnya saya kasih makna ala lirab, ta'aluk-ta'aluknya komplit. Saya terjemahkan saja, saya fahamkan dari nadom itu, dan contohnya itu sudah menghabiskan waktu. Kalau ini kan
sarah-sarahnya banyak yang saya tulis. Kalau alfiah itu tidak, saya pengen setahun setengah khusus. Indah sekali, insya Allah bisa bermanfaat untuk siapa saja. Karena lafaz maknanya saja itu bisa difaham cara menyelera. Lafaz maknanya saja itu bisa difaham. Itu kehebatannya Badrul Muji. Pengen sekali. Mau pindah ke alfiah kok telecehan ini belum selesai di dunia. Ini di dunia ini mas. Nah saya lebih hafal kalau ini kan ngaji sendiri. Kalau alfiah kan saya langsung nadumnya. Di lirab itu nggak ada. Ngaji lafalnya aja itu nggak ada, ya lafal sama maknanya sama murodnya itu Badrul Muji. Adapun sarahnya kalau sudah lafal maknanya lirab betul, insya Allah sarahnya gampang. Karena murodnya sudah memuat kepada sarahnya. Wa tastaqima tilafal tastaqima itu mas. Iku fi'lun mudhari'un lafal tastaqima. Itu fi'lun mudhari'un, iku fi'il mudhari'. Ya sekaligus saya menghafal lagi, saya belajar lagi. Saya nggak ngajar, saya belajar. Sekaligus saya belajar lagi. Walaupun alfiah nggak ada bedanya dengan ngaji fikih, ngaji tafsir, nggak ada. Karena ini juga satu sarana untuk cari ridhonya Allah, untuk bekal mudah-mudahan ya Allah menerima. Bekal untuk mati saya, guys. Ngaji untuk bekal mati nggak ada apa-apa. Wa tastaqima utilafal tastaqima. Wa tastaqima utilafal tastaqima iku fi'lun mudhari'un fi'il mudhari' sifatnya fi'il mudhari' mansub. Kang dinasopake apa fi'il mudhari' dinasopake kelawan a. Jadi kalau mata pelajarannya lirab, yang lirab asli hanya lirab saja, itu sampai detik ini nggak hafal. Misalkan jurumiyahnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya seperti yang saya ajarkan kemarin. Al kalamu ti kalamiku huwa uti sing jeneng kalamu nggo istilah ulama ali nahwi ku alaful lafal sifatil lafal al murakkab kang jen susun-susun apa huwa lafal sifatil lafal al mufidu kang maida ya apa huwa lafal maida bil waqi kelawan sejane mutakalim wa aksamu dan seterusnya yang sudah saya kasih tahu. Dene ingkang nami kalamu pun ulama ali nahwi punika lafal ingkang dipun susun-susun ingkang maidai ingkang dipun sejo dene mutakalim. Itu lihat. Terus naik ganti i'rab. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan baknya juga i'rab al-kalamunya juga di i'rab Bismillahirrahmanirrahim. Al-ba'u harfu jarin asliyin lafdhin amilin sama'in ismi madjun bil ba'i wa alamatu jari kasratun dhahiratin fi akhiratil sufratil musarifu ismi mudhaf Allah mudhaf ila madjun bil mudhaf wa alamatu jari kasratun dhahiratin fi akhiri li'anna kulli ismul mufradil musarifu ismu mudhaf Allah mudhaf ila madjun mudhaf itu sampai habis i'rab imriti. Ada imriti atau umriti, terus izi itu sorof, terus maksud ya sorof, terus alfiah. Nah, saya pengen juga sampai alfiahnya, sampai dengan alfiahnya itu sudah menghabiskan waktu. Nah, jadi kalau misalkan saya ngajarin anak ngaji ya 3 tahun saya paksa untuk hafal. Nah sebelum saya mati. Ya Allah, mudah-mudahan yang saya pikir cuma satu, mudah-mudahan kitabnya lirab ini ada yang meneruskan, ada yang menjaga, saking cinta saya sama kiai saya. Jadi yang pondok khusus nahwu shorof itu jarang ada. Misalkan ada tapi kan tidak sama seperti kiai saya Mbak Muji. Au tastaqima wa tastaqima utilafat tastaqima tadi mas iku fi'lun mudhari fi'il mudhari sifatil fi'il mudhari mansubun kang dinasobake apa fi'il mudhari dinasobake bi an kelawan an sifatil anu marotan
kang den simpen wujuban kelawan wajib ba'da au tumiba dalam sawise au sifate au alati au silatul lati bi makna illa. Jadi lafaz tastaqima itu fi'il mudhari'. Nah, tastaqimu, istaqoma, yastaqimu, tastaqimu. Nah, katanya fi'lun mudhari'un bi an mudmarotan, yaitu dinasobkan dengan an. Annya disimpan, disimpannya wajib, itu syaratnya an. Nah, syaratnya au. Seperti keterangan saya dulu, amil nasir itu menasobkan fi'il mudhari' ada, itu wajib menyimpan an. Ya, menyimpan an itu ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Itu an, lan, idan, kai, lam, kai. Nah, itu an, lan, idan, kai itu menasobkan fi'il mudhari' dengan dirinya sendiri. Ada yang menyimpan an dengan wajib, yaitu an, lan, idan, kai. Lam, kai, lam juhud hatta jawab bil fa'i wal wawi, au itu menasobkan fi'il mudhari' wajib menyimpan an. Nah, makanya di sini wa fa'iluhu dhamirun mustatarun wujuba jawazan takdiru mana wa tastaqima fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Nasabnya dengan an, yang annya mudmaratan wujuban. Jadi menyimpan an dengan wajib disimpan. Kapan? Ba'da au, sesudah au. Jadi au tastaqimu. Ba'da au. Yang mana au ini bimakna ilah. Jadi berbunyi au tastaqima. Nah, ini hanya hilang. Jadi au tastaqima. Sudah. Ini maknanya. Wa tastaqima utila fal tastaqima iku fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari' mansubun mansubun dinasobake bi an mudmaratan wujuban ba'da au. Yang mana au itu alati bi makna illa, yang mana au di sini memakai maknanya au tastaqima. Kan katanya fi'il mudhari', fa'ilnya mana? Wa fa'iluhu utawi fa'ile lafal tastaqima. Wa fa'iluhu utawi fa'ile lafal tastaqima iku dhamirun, isim dhamir. Fa'ilnya lafal tastaqima iku isim dhamir, sifati dhamir mustatarun kang den simpen nang fihi ing dalem lafal tastaqima, den simpene jawazan kelawan menang. Takdiruhu utawi takdire lafal, takdiru utawi takdire dhamir mustatar jawaz iku iya. Fa'ilnya dhamir mustatar yang kembali, takdiru hiya ya'udu kang balik ala konata ala konati atase lafal al konata. Jadi lafal tastaqimu ini bukan wakek mukhotob, tapi wakek wahdah mu'anasah ghaibah. Istaqoma yastaqimu
Yastaqimu yastaqimani yastaqimuna. Ghaib. Tastaqimu ghaibah. Jadi ghaibahnya dengan mukhotob itu sama. Mufrad mudzakkar mukhotob dengan wahdah muannasah ghaibah itu sama. Keterangannya dulu waktu menerangkan fi'il mudhari' sudah. Nah, kalau yang mukhotob itu fa'ilnya anta. Kalau anta itu dhamir mustatar wujuban. Nah, kalau lafaz tastaqima di sini ini perempuan, fa'ilnya adalah dia. Kenapa saya terangkan? Karena hiya ini dhamir mustatar jawaz. Boleh disimpan, boleh dilahirkan. Jadi misalkan Hindun utawi Hindun iku taqumu ngadeg sapa Hindun. Boleh. Hindun taqumu. Hindun utawi mbok Hindun. Ini kalau dikira gitu. Hindun utawi mbok Hindun iku taqumu. Lagi ngadeg utawa bakal ngadeg sapa hiya. Sapa hiya mbok Hindun. Pak, fa'ilnya adalah dhamir hiya mustatar jawaz. Berarti dilahirkan. Hindun utawi mbok Hindun iku taqumu ngadeg sapa hiya. Boleh. Atau begini, Hindun utawi mbok Hindun iku taqumu ngadeg sapa Hindun. Mana hiya? Nah, disimpan. Hindun utawi Hindun iku taqumu ngadeg sapa hiya. Nah, hiyanya berarti dilahirkan. Ini namanya mustatar jawaz. Beda dengan taqumu yang fa'ilnya anta. Anta utawi sira lanang siji iku taqumu ngadeg sapa sira lanang siji. Ndak boleh anta utawi sira lanang siji iku taqumu ngadeg sapa anta. Ndak boleh. Ini mustatar wujub. Idrib mukula sapa sira, bukan idrib mukula sapa anta, itu enggak. Jadi antastaqima ini adalah wakil ghaib, fa'ilnya hiya kembalinya kepada konata kaumin. Itu maknanya wa fa'iluhu dhamirun mustatarun jawazan taqdiru hiya, yang mana hiya ya'udu ala qonata. Wa alifuhu utawi alife. Wa alifuhu utawi alife lafal au tastaqima. Ini ada alif. Wa alifuhu utawi alife lafal tastaqima iku lil itlaqi. Alif itlaqiyah. Apa itu alif itlaqiyah? Yaitu akhirnya si'ir, ini namanya qofiyah. Akhirnya si'ir, akhirnya bet, itu namanya qofiyah. Nah, kalau yang ada alifnya, ini namanya qofiyah mutlaqah. Kalau yang tidak alifnya namanya qofiyah muqayyadah. Namanya qofiyah muqayyadah. Nah, di situ wa alifuhu utawi alif lafal au tastaqima, ini alif lil itlaq. Namanya alif itlaq itu adalah alif mutlaqah, alif itlaqah. Yang namanya alif itlaqah itu alif
yang bertempat di akhirnya si ir, namanya qofiyah itlaqah, qofiyah mutlaqah, atau disebut alifnya ini alif itlaqiyah. Alifnya itlaqiyah, alif itlaq akhirnya fi'il itu namanya qof, akhirnya si'ir namanya qofiyah. Qofiyah yang ada alifnya namanya mutlaqah, disebut alif itlaq. Wa ma dakhalat alaihi wa ma wa an lan utawi an wa ma lan fi'il sirema dakhalat kang manjing alaihi ing atase ma fi'il fi takwili masdarin ing dalam takwili masdar iku maktufun bi au. Niku maktufun bi au. Enggak cukup kepanjangan, nanti sampean muring-muring. Besok disambung dikit wa alifuhul itlaq wa an wa madha qalat alif fi ta'wili masdar maktufun bi au ala masdarin mutasayyid minal fi'il sabit ay hasala minni kasrun li qu'udiha aw istiqamatan minha. Baru penyimpulan. Jadi kemarin saya terangkan lafanya dulu, baru lafanya selesai semua, maknanya sesudah maknanya murodnya. Nah, ini tadi sebagian murod. Besok adalah hasilnya murod, baru nanti menerangkan lam. Nah, di sini kan amil nasib selesai baru lam. Lam itu nggak gampang, mas. Bukan cuman gini, lam masuk kepada fi'il mudhari itu menjazmkan fi'il mudhari, dan lam itu dikatakan lam harfun nafin wa jazmin wa qalbin. Lam itu huruf nafi. Kenapa dikatakan huruf nafi? Wa jazmin, dan kenapa dikatakan huruf jazm? Wa qalbin, dan kenapa dikatakan huruf qalb? Tidak hanya itu, tapi lam masuk kepada fi'il mudhari yang mempunyai makna harfun nafin wa qalbin wa jazmin itu syaratnya ada 5. Nah, kalau hanya lafal makna begitu ya saya nggak perlu ngaji. Jadi saya kupas. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan sampai masih mau ngaji. Faham, nggak faham ngaji, insya Allah barokah. Itu Mbah Muji Ibrahim. Nah, jadi kalau mau ngaji Fatihah dulu ke Mbah Muji Ibrahim. Fatihah dulu Mbah Muji Ibrahim. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.